Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Komarudin. Saya adalah mahasiswa PPG IKIP Siliwangi Bandung, kategori 1 gelombang 2. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIM. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, mohon masukan dan sarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ames. Selamat pagi anak-anakku. Pagi luar biasa. SD 1 Bintang yang berprestasi. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk pembelajaran di hari Kamis ini ya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, yang memimpin doa adalah Pak Pur ya. Silakan Pak Pur ke depan. Ya, Pak Pur silakan siapkan berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu terlebih dahulu. Doa mulai. Nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Nah, silakan yang memimpin lagu Alifah ke depan ya. Silakan Alifah. Sekarang sebelum melanjut ke pembelajaran, Bapak mau mengingatkan kembali pembelajaran yang sudah terlewat ya, yang kemarin. Apakah kalian masih ingat atau tidak ya? Nah, coba sekarang kalian lihat ke papan tulis atau ke layar depan. Nah, di sini coba kalian simak. Di sini ada sebuah apa? Sebuah gambar. Ada sebuah gambar ya. Sebuah gambar apa ini? Nah, di sini ada pertanyaan. Yang nomor 1, gambar apakah ini? Silakan kelompok 1 jawab. Anak-anak sedang pergi ke sekolah. Anak-anak sedang pergi ke sekolah ya. Kemudian yang kedua, kegiatan apa yang sedang dilakukan? Nah, nanti dijawab sama kelompok 2. Sedang berangkat ke sekolah ya. Nah, yang ketiga, apa perbedaan yang ada pada gambar? Kelompok 3 apa jawabannya yang nomor 3? Ada yang bersepeda, ada yang berjalan kaki. Nah, ada yang bersepeda dan ada yang berjalan kaki ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia ya. Baik anak-anak, sebelum melanjut ke materi, Bapak mau menyampaikan terlebih dahulu yaitu tentang
kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar di sini ada pembelajaran IPA dan pelajaran bahasa Indonesia ya. Yang pertama KD IPA 3.4 yaitu menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia ya. KD yang kedua yaitu bahasa Indonesia 3.6 yaitu menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yang pertama dapat menganalisis organ-organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Yang kedua dapat membuat produk sistem peredaran darah manusia. Yang ketiganya dapat menganalisis isi dan amanat pantun dengan tepat. Ya, apa ini? Tentang pantun peredaran darah. Nah, tentang pantun peredaran darah. Nah, di sini ada sebuah pantun ya. Siapa yang berani membacakan pantun tersebut? Coba dulu. Terbangun dari tidurnya, lagi tanpa cara, Ya. jangan makan banyak lemak, bisa menghambat peredaran darah. Ya, tepuk salut. Salut, 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 salut. Nah, itu pantun tentang peredaran darah. Nah, selanjutnya di sini ada amanat. Ya, amanat pantun. Nah, pertanyaannya apa amanat pantun yang dibacakan oleh temanmu tadi? Apa amanatnya? Yaitu Menjaga Ya. peredaran darah lancar, mengurangi pemanas peredaran supaya jangan mengalirkan lancar. Ya, amanat dari pantun tersebut yaitu kita harus mengurangi makanan yang berlemak supaya apa? Supaya darah kita mengalir dengan lancar, jadi tidak terhambat ya. Nah, itu adalah amanat dari pantun tersebut. Ya, selanjutnya di sini ada materi yaitu tentang organ peredaran darah pada manusia ya. Nah, di sini ada jantung. Apa fungsi jantung? Fungsinya yaitu untuk memompa darah kemana? Ke seluruh tubuh. Kemudian di dalam darah terdapat apa? Oksigen dan zat makanan untuk metabolisme tubuh ya. Nah, di sini sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh apa? Oleh jantung. Oleh jantungnya. Jadi alat pemompa darah di dalam tubuh kita adalah jantungnya. Kalau jantung tidak berfungsi berarti tidak bisa memompa darah kemana? Ke seluruh tubuh kita ya. Jadi jantungnya sudah tidak berfungsi, tidak bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh ya. Nah, selanjutnya di sini sistem peredaran darah itu ada 3 organnya. Apa aja? Yang pertama jantung, darah dan darah ya. Nah, selanjutnya pembuluh darah itu dipanggil lagi 3. Apa aja yang pertama? Arteri kapiler, terus vena ya. Kalau arteri itu apa? Yaitu pembuluh darah ya. Kalau kapiler, kalau vena,
itu pembuluh darah ya. Pembuluh darah. Nah, selanjutnya ada gambar di sini, gambar tentang sistem apa? Sistem peredaran darah pada manusia. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama di sini ada arteri pulmonari, ada vena pulmonari. Kemudian di sini atrium kanan. Nah, di sini atrium kiri, ya. Kemudian vena kanan, kapa, ya. Terus vertikal kanan. Nah, ini bagian-bagian dari sistem peredaran darah manusia. Selanjutnya ada di sini bagian-bagian apa? Jantung. Bagian-bagian jantungnya. Apa aja bagian-bagiannya? Kanan, kiri. Sini ada bagian-bagian jantung ya. Bagian-bagian jantung ada serambi kanan, serambi kiri, ya. Serambi kanan fungsinya untuk apa? Ya, untuk menerima darah kayak CO2 dari seluruh tubuhnya. CO2 itu adalah karbon oksida ya. Kemudian anu sebelah kiri adalah serambi kiri. Fungsinya untuk apa? Nah, kalau serambi kiri itu fungsinya menerima darah dari paru-paru. Kemudian kiri kanan. Selanjutnya yang ini. Nah, itu adalah kiri-kiri ya. Selanjutnya, nah di sini ada bagian dari jantung ya, masih bagian dari jantung dan pembuluh darah. Nah di sini fungsi jantung memompa darah. Kalau pembuluh darah fungsinya untuk apa? Menyalurkan darah ya. Nah di sini sistem peredaran darah dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Apa aja? Ada peredaran darah besar. Apa prosesnya? Proses peredaran darah besar yaitu yang pertama dari Kiri kanan, atas dan bawah, serambi kanan, terakhir jadi serambi kanan ya. Yang kedua, peredaran darah apa? Prosesnya dari mana dulu? Kiri kanan, dari paru-paru, serambi kiri. Serambi kiri terakhir ya. Itu adalah peredaran darah. Kalau di sini, kalau vena itu, kembali ke jantung ya. Tuh. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang anak-anak, apa kalian masih semangat? Untuk membangkitkan semangat kita speaking dulu, yaitu melakukan tepuk PPK yang akan dipimpin oleh Nurul ya. Bukan Nurul. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, sekarang kembali lagi ke materi ya. Di sini materinya yaitu tentang bahasa Indonesia, tentang pantun. Ciri-ciri pantunnya adalah yang pertama
terdiri dari 4 baris ya. Yang kedua, Yang baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. nah, jadi tiap barisnya itu ada 8 atau 12 kata ya. Yang ketiga, Memiliki pola sajak A, B, atau A. nah, memiliki pola sajak ABAB atau AAA. Artinya di belakangnya itu pasti ada huruf AAA-nya ya. Nah, selanjutnya apa baris pertama? Baris kedua berisi urutan sama ada. Bilang terus. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Nah, baris ketiga dan keempat adalah isi pantunnya ya. Isi pantunnya ada di baris ketiga dan keempat ya. Nah, di sini ada contoh pantunnya ya. Yang tadi sudah disebutkan di ciri-cirinya, terdiri dari berapa baris tadi? Terdiri dari 4 baris. Ini ada 4 baris. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ciri-cirinya apalagi tadi? Memiliki memiliki 12. Adakah di sini itu 12 sama 8 sampai 12 ya. Nah, ya Pak ya. Nah, di sini pantun tentang apa? Pantun tentang peredaran darah ya. Coba siapa yang membacakan ini? Pantunnya Resti. Saat sudah pakai toga, sepulangnya aku makan acar. Jangan lupa makan acar. Ya, tepuk salut. Salut. Kemudian apa amanat yang dibacakan oleh temanku tadi? Apa amanatnya? Amanat dari pantun tersebut yaitu jangan lupa sering berolahraga supaya darah lancar ya. Bebekku berbaris dengan rapi, berbaris rapi juga dapat menggerakkan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Membuat pantun peredaran darah dan membuat sistem peredaran darah manusia ya. Nah, nanti kalian dibagi kelompok tuh 5 orang ya. Nah, sebelum membuat proyek kalian lihat caranya untuk membuat ya. Kita lihat dulu cara membuat. Melubangi styrofoam, pandailah tempat-tempat yang akan dilubangi menggunakan pensil atau pena. Setelah selang sudah terpasang, gunakanlah kabel untuk menahan posisi selang di atas styrofoam. Gunakanlah botol bekas yang sudah dilubangi tutupnya sebagai alat untuk memompa airnya. Peredaran darah dimulai dari paru-paru yang mengalir di kanan lalu ke bilik kanan. Di bilik kanan darah dipompa menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis akan membawa darah menuju paru-paru. Paru-paru melakukan pertukaran gas terhadap darah. Praktekkan
sesuai yang dilihat tadi ya. Sekarang sebelum praktek, Bapak mau membagi dua kelompok. Ini kelompok satu ya, ini kelompok dua dan ini kelompok tiga ya. Kelompok satu 5 orang, kelompok dua 5 orang, kelompok tiga 5 orang. Nah, yang Bapak kasih waktu sekitar 20 menit ya, cukup ya 20 menit. Nanti semua anggota kelompok harus berkolaborasi, harus bekerja sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek tentang peredaran darah manusia. Peredaran darah dimulai dari paru-paru yang mengalirkan darah menuju jantung, menuju keramik kiri, lalu ke kiri. Di bilik kiri darah akan dipompa menuju aorta, di mana darah yang mengandung oksigen dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Dari seluruh tubuh darah kembali menuju jantung. Darah ini mengandung parafuan hidroksigen darah menuju jantung, melalui keramik kanan lalu ke kiri kanan dan dipompa menuju alis tersebut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali melengkapi tepung salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek sistem peredaran darah manusia. Proses sistem peredaran darah manusia yang ke-1, peredaran darah dimulai dari paru-paru yang mengalirkan darah menuju jantung melalui seramik kiri lalu ke bilik kiri. Di bilik kiri darah akan dipompa menuju aorta, di mana darah yang mengandung oksigen dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Yang kedua, dari seluruh tubuh darah kembali menuju jantung. Darah ini mengandung karbon dioksida. Darah menuju jantung melalui seramik kanan lalu ke bilik kanan. Di bilik kanan darah dipompa menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis akan membawa darah menuju paru-paru. Yang ketiga, paru-paru melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek sistem peredaran darah manusia. 1. Peredaran darah dimulai dari paru-paru mengalir darah menuju jantung, lalu kiri darah akan dipompa menuju aorta, di mana darah yang mengandung oksigen dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. 2. Dari seluruh tubuh darah kembali menuju jantung. Darah ini mengandung karbon yang rendah. Darah menuju jantung melalui serambi kanan. Darah dipompa menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis akan membawa darah menuju paru-paru. Paru-paru melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali mengandung oksigen. Darah tersebut kembali menuju jantung melalui serambi kiri dan kembali melalui siklus sirkulasi tersebut. Salut. Saatnya kita melakukan refleksi ya, merefleksikan pembelajaran yang sudah kita laksanakan ya. Nah, sebelum itu Bapak mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian ya, bagaimanakah perasaan kalian setelah mempelajari tentang materi sistem peredaran darah pada manusia? Apakah menyenangkan atau menyebalkan atau membuat pusing? Menyenangkan ya. Nah, itu jawaban kalian. Nah, selanjutnya tadi yang sudah presentasi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nah, dari ketiga kelompok tersebut yang terbaik adalah kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3? 3. Kelompok berapa? 3. 1 atau 2? 3. Kelompok 3. Nah, kita kasih tepuk salut untuk kelompok terbaik. Tepuk salut. Salut. Nah, itu ya. Sekarang saatnya kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, sistem peredaran darah manusia itu ada berapa macam organnya? Ada 3. Yang pertama paru-paru, apa? Jantung. Kemudian pembuluh darah dan darah. Jadi ada 3. Nah, anak, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk bekal kita nanti di masa depan ya. Sebelum mau menyampaikan terlebih dahulu tentang pantun penutup ya. Pantunnya adalah pergi memancing ke danau Cirata, nila dipancing di hari senja. Salam undur dari Bapak untuk kita semua. Tepuk salut. Nah, itu pantun penutupan dari Bapak ya. Nah, kita cukupkan sekian. Nah, sebelum itu ketua kelas akan memimpin